Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengerjakan ujian ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahman Nur Adzani dengan NIM 224110402087 dari kelas PAIB semester 1. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan moderasi Islam sebagai tugas ulangan tengah semester. Baiklah, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Definisi pendidikan. Menurut Reta Maharjo, secara global, pendidikan memiliki arti hidup karena pendidikan sangat penting dalam suatu kehidupan. Sedangkan secara konteksnya, pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan hidup manusia. Sedangkan secara sempit, pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja agar mereka mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Yang kedua, pengertian moderasi. Secara bahasa, moderasi berasal dari kata moderation yang berarti sedang, tidak lebih atau tidak kurang. Maknanya, suatu hal yang dilakukan oleh seseorang yang mana orang tersebut lebih mengedepankan sikap keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, watak setiap orang. Secara istilah, moderasi Islam merupakan sikap jalan tengah antara penggunaan wahyu naqliyah dan rasio aqliyah, sehingga dimungkinkan dapat terjadi penyesuaian terhadap perubahan-perubahan di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan doktrin-doktrin yang dogmatis. Dalam moderasi akan muncul sikap perdamaian bahwa makna hidup sebagai warga negara harus saling mengasihi, menyayangi, dan menghargai antar umat beragama. Disebutkan pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 yang menjelaskan tentang keadilan merupakan perbuatan yang paling takwa. Artinya, sikap adil memang sangat ditekankan dalam masyarakat. Lanjut, pengertian moderasi Islam. Secara bahasa berasal dari kata moderation yang berarti sedang. Secara istilah, sikap jalan tengah antara penggunaan wahyu dan rasio. Pendidikan moderasi Islam. Pendidikan memiliki peran penting untuk menumbuhkan rasa saling menghormati antara budaya beragama, sehingga dapat mencegah terjadinya perpecahan di antara umat beragama. Oleh karena itu, kita sebagai generasi bangsa Indonesia harus tahu dan paham betul apa makna moderasi Islam. Banyak sekali orang yang menganggap moderasi adalah gerakan radikal yang dilakukan oleh sekelompok orang. Akan tetapi, perlu kita pahami bahwa secara arti moderasi yakni suatu hal yang menghindari adanya perpecahan, sehingga dalam konteksnya mengambil jalan tengah untuk mencegah perpecahan dalam hal perbedaan pemikiran. Latar belakang munculnya gerakan pemikiran moderasi Islam. Keragaman budaya serta adat istiadat di Indonesia memang sangat berpengaruh terhadap munculnya pemikiran yang berbeda-beda, mulai dari pakaian, bahasa, makanan, dan tata cara beribadah.
merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dilestarikan. Oleh sebab itu, muncullah istilah moderasi Islam, yang mana dalam hal ini umat Islam lebih mengedepankan sikap adil atau sering disebut dengan musawatiyah atau tengah-tengah. Hal ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan, khususnya dalam hal beragama. Jadi, sikap moderasi pendidikan Islam memiliki konsep yang harus kita terapkan di dalam lingkungan bermasyarakat agar terhindar dari perpecahan dan peperangan antar umat Islam di Indonesia. Lanjut, yakni prinsip-prinsip moderasi Islam. Di sini saya akan menjelaskan ada 10 prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang pertama yakni ada tawasud, yang berarti mengambil jalan tengah. Tawasud yakni pandangan yang mengambil jalan pertengahan dengan tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak mengurangi ajaran agama. Jalan tengah ini dapat berarti pemahaman yang memadukan antara teks ajaran agama dan konteks kondisi masyarakat. Sehingga tawasid ialah suatu pandangan ataupun perilaku yang senantiasa berupaya mengambil posisi tengah dari dua perilaku yang berseberangan serta kelewatan. Sehingga salah satu dari kedua perilaku yang diartikan tidak mendominasi dalam benak serta perilaku seseorang. Sebagaimana pendapat Khalid Abu el-Fadl dalam The Great Theft, kalau moderasi merupakan pemahaman yang mengambil jalur tengah, ialah pemahaman yang tidak ekstrim kanan dan tidak pula ekstrim kiri. Umat Islam tidak boleh hanya berpedoman teks saja, kemudian melupakan konteks sehingga menjadikan pemahaman yang ekstrim, radikal, kaku, dan keras atau fundamentalis, sehingga bersifat egois menganggap yang lain jika tidak serupa dengan pemahamannya dianggap hal keliru dan salah. Tidak juga pula umat Islam hanya mengedepankan konteks saja, mengesampingkan teks ajaran agama sebagai pedoman, Al-Quran dan hadis, sehingga menjadikan pemahamannya liberalisme, bebas tanah air liar sesuka hati tak terkendali. Seorang hamba wajib pantaslah taat kepada Allah SWT sebagai Tuhannya dengan menjalankan ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu, serta melaksanakan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Namun, hendaknya seseorang hamba wajib paham bahwa tidak dibenarkan bila memutuskan aktivitas dunia dan menjauhkan dirinya dengan masyarakat. Keduanya haruslah seimbang antara urusan dunia serta urusan akhirat, serta tidak mendominasi dari keduanya. Yang kedua yakni tawazun, yang berarti berkeseimbangan. Tawazun merupakan pandangan keseimbangan tidak keluar dari garis yang telah ditetapkan. Jika ditelusuri, istilah tawazun berakar dari kata mizan yang berarti timbangan. Tapi dalam pemahaman konteks moderasi, mizan bukan berarti diartikan sebagai alat atau benda yang digunakan untuk menimbang, melainkan keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik terikat dengan dunia ataupun terikat dengan kehidupan yang kekal kelak di akhirat. Islam adalah agama yang seimbang, menyeimbangkan antara peranan wahyu ilahi dengan mendayagunakan akal rasio, serta memberikan bagian tersendiri bagi wahyu dan akal. Dalam menjalani hidup, Islam mengajarkan untuk bersikap seimbang antara ruh dengan akal dan hati nurani dan nafsu dan sebagainya. Dan uraian di atas, tawazun pahami dalam konteks moderasi adalah berperilaku adil, seimbang, tidak berat sebelah dibarengi dengan kejujuran sehingga tidak bergeser dan garis yang telah ditentukan. Sebab ketidakadilan merupakan cara merusak keseimbangan dan kesesuaian jalannya
alam raya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yakni i'tidal, yang berarti lurus dan tegas. Istilah i'tidal berasal dari kata bahasa Arab yaitu adil, yang berarti sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti tidak berat sebelah, tidak sewenang-wenang. Iktidal merupakan pandangan yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, membagi sesuai dengan porsinya, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan berlaku adil kepada siapa saja, dalam hal apa saja, dan diperintahkan untuk senantiasa berbuat ihsan dengan siapa saja. Karena keadilan inilah menjadi nilai luhur ajaran agama. Omong kosong kesejahteraan masyarakat terjadi tanpa adanya keadilan. Yang keempat yakni tasamuh, yang berarti toleransi. Tasamuh jika ditinjau dari bahasa Arab berasal dari kata samhun yang berarti memudahkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berarti bersifat menghargai, membiarkan, membolehkan sesuatu berbeda ataupun berlawanan dengan pendirian sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa toleransi merupakan perilaku menghargai pendirian orang lain. Menghargai bukan berarti membetulkan, terlebih bersepakat mengikuti dan membenarkannya. Dalam hal beragama, tidak dibenarkan toleransi dalam ranah keimanan dan ketuhanan. Tata cara ibadah harus sesuai dengan ritual dan tempatnya masing-masing. Moderasi memandang bahwa setiap agama benar menurut kepercayaan bagi para penganutnya masing-masing, dan tidak dibenarkan menganggap bahwa semua agama itu benar dan sama. Toleransi hanya boleh dilakukan dalam ranah sosial dan kemanusiaan untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Yang kelima yakni musawah, yang berarti persamaan. Musawah berarti persamaan derajat. Islam tidak pernah membeda-bedakan manusia dari segi personalnya. Semua manusia memiliki derajat yang sama, di antaranya manusia lainnya, tidak pandang jenis kelamin, ras, suku, tradisi, budaya, dan pangkat. Karena semuanya telah ditentukan oleh Sang Pencipta manusia. Tidak dapat hak untuk merubah ketetapan yang telah ditetapkan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang berarti, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dari ayat tersebut, jelaslah bahwa semua manusia memiliki personal yang sama di antara manusia. Hanya di sisi Tuhanlah mereka berbeda, dilihat dari amal dan perbuatan yang dilakukannya oleh manusia tersebut. Jika kita meninjau sejarah Nusantara, bahwa para wali songo sebagai penyebar agama Islam juga sangat intens mengajarkan persamaan derajat. Tidak ada yang lebih tinggi mulia derajat seseorang di antara sesama manusia. Tidak ada kawula dan tidak ada gusti dirubah menjadi rakyat, yang berasal dari kata roiyat yang berarti pemimpin yang memiliki tugas dan penanggung jawab yang sama, bekerja sama saling bahu-membahu sehingga disebut masyarakat, dan istilah ini digunakan sampai saat ini. Yang keenam yakni syura, yang berarti musyawarah. Istilah syura berasal dari kata syawwara yusawwiru sayyaratan, yakni memiliki arti memberikan penjelasan,
menyatakan atau mengambil sesuatu. Menyatakan atau mengambil sesuatu. Bentuk lain dari kata syawaro ialah tasyawwaro yang berarti perundingan, saling berdialog, bertukar ide. Sedangkan syawir memiliki pengertian mengajukan pendapat dan bertukar pikiran. Jadi, musyawarah merupakan jalan atau cara untuk menyelesaikan setiap masalah dengan jalan duduk bersama, berdialog, dan berdiskusi satu sama lain untuk mencapai mufakat dengan prinsip kebaikan bersama di atas segalanya. Dalam konteks moderasi, musyawarah merupakan solusi untuk meminimalisir dan menghilangkan prasangka dan perselisihan antar individu dan kelompok. Karena musyawarah mampu menjalin komunikasi, keterbukaan, kebebasan berpendapat, serta sebagai media silaturahmi, sehingga akan terjalin sebuah hubungan persaudaraan dan persatuan yang erat dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah Islamiyah. Yang ketujuh yakni islah yang berarti reformasi. Yang ketujuh yakni islah yang berarti reformasi. Islah berakar dari kosakata bahasa Arab yang berarti memperbaiki atau mendamaikan. Dalam konsep moderasi, Islam memberikan kondisi yang lebih baik untuk merespon perubahan dan kemajuan zaman atas dasar kepentingan umum dengan berpegang pada prinsip memelihara nilai-nilai tradisi lama yang baik dan menerapkan nilai-nilai tradisi baru yang lebih baik demi kemaslahatan bersama. Pemahaman ini akan menciptakan masyarakat yang senantiasa menyebarkan pesan perdamaian dan kemajuan, menerima pembaharuan dan persatuan dalam hidup berbangsa. Yang kedelapan yakni aulawiyah yang berarti mendahulukan yang prioritas. Al-awaliyah adalah bentuk jamak dari kata al-aula yang berarti penting dan prioritas. Al-aulawiyah juga dapat diartikan sebagai mengutamakan kepentingan yang lebih prioritas. Menurut istilah al-awaliyah dari segi implementasi atau aplikasi dalam beberapa kasus yang paling penting adalah memprioritaskan kasus-kasus yang perlu diprioritaskan daripada kasus-kasus yang kurang utama lainnya, tergantung pada waktu dan durasi implementasinya. Al-aulawiyah dalam konteks moderasi dalam kehidupan berbangsa harus mampu memprioritaskan kepentingan umum yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan berbangsa. Dalam pengertian yang lain, al-aulawiyah berarti memiliki pandangan keluasaan, menganalisa dan mengidentifikasi hal ihwal permasalahan, sehingga mampu menemukan sebuah pokok masalah yang sedang terjadi di masyarakat dan mampu memberikan sumbangan pemikiran teori sebagai solusi pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat atau problem solving. Yang kesembilan yakni tatawur wa ibtikar yang berarti dinamis dan inovatif. Tahawur wa ibtikar merupakan sifat dinamis dan inovatif yang memiliki pengertian bergerak dan pembaharuan. Selalu membuka diri untuk bergerak aktif partisipasi untuk melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman untuk kemajuan dan kemaslahatan umat. Jika kita mundur ke belakang menilik sejarah masa lalu, menurut Anang Solihuddin bahwa salah satu penyebab umat Islam mengalami kemunduran, salah satunya dipengaruhi oleh kemunduran berpikir umat Islam. Sifat pasif dan statis menjadi penyakit utama di kalangan umat Islam masa lalu. Hal ini dipengaruhi oleh doktrin ajaran aliran kalam Jabariyah yang dimanfaatkan oleh para penjajah yang berusaha menghancurkan Islam.
Sehingga umat Islam memiliki pendapat bahwa apa yang terjadi pada umat Islam adalah suatu takdir kehendak Tuhan manusia, dianggap tidak berdaya menentukan nasibnya sendiri. Doktrin tersebut menyebabkan anggapan bahwa pintu ijtihad untuk berpikir menemukan solusi dari permasalahan tertutup, sehingga umat Islam bersifat jumud. Taklid buta sulit mendapatkan pembaharuan dan pencerahan. Oleh karena itu, dari perjalanan sejarah kita harus belajar bahwa moderasi membuka peluang kita sebagai bangsa yang besar untuk terus bergerak dinamis sesuai kapasitas masing-masing dan inovatif, melakukan pembaharuan dan terobosan baru. Jangan hanya diam dan menutup diri dari perubahan zaman, terlena dengan apa yang sudah kita miliki. Yang terakhir yakni tahadur yang berarti berkeadaban. Menjunjung tinggi moralitas, kepribadian, budi luhur, identitas, dan integrasi sebagai khairumah dalam kehidupan dan peradaban manusia. Berkeadaban memiliki banyak konsep, salah satunya adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan cikal bakal sebuah peradaban. Semakin tinggi ilmu yang dimiliki seseorang, maka akan semakin luas memandangnya. Luasnya pandangan menjadikannya melihat segala sudut arah sehingga akan menjadi pribadi yang bijaksana. Kebijaksanaan atau hikmah tercermin dalam tingkah laku berupa adab atau moralitas yang tinggi dan mulia. Keberadaban dalam konteks moderasi dalam kehidupan berbangsa menjadi penting untuk diamalkan karena semakin tinggi adab seseorang, maka akan semakin tinggi pula toleransi dan penghargaannya terhadap orang lain. Memandang bukan hanya dalam perspektif dirinya sendiri, melainkan melihat dari berbagai macam perspektif. Di sini, kesimpulan prinsip-prinsip moderasi Islam adalah Indonesia sebagai negara bangsa memiliki banyak ragam perbedaan, mulai dari suku, adat, budaya, tradisi, agama, dan kekayaan, berbaur bersatu dalam satu falsafah hidup bersama dalam ideologi Pancasila. Persatuan dan kesatuan yang sudah terjalin erat beradab-adab haruslah tetap dijaga dan dirawat. Janganlah tercerai-berai. Arus perkembangan globalisasi dan keterbukaan informasi jangan menjadi penyebab hilangnya identitas jati diri bangsa. Jangan terpengaruh oleh paham ekstremisme yang membenarkan pendapatnya sendiri. Bekali kehidupan berbangsa dengan moderasi beragama sebagai filter arus masuknya paham dan ideologi yang tidak sesuai dengan kehidupan berbangsa. Moderasi maupun paham yang mengambil jalan tengah, tidak terlalu ke kanan pada paham radikal dan tidak terlalu ke kiri pada paham liberal. Ada beberapa prinsip yang menjadi ciri moderasi beragama, di antaranya yakni 1. Tawasuh yang sudah dijelaskan tadi di atas ya. Ada tawasuh, tawazun, i'tidal, tasamuh, musawwah, syura, islah, aulawiyah, tahawwur wa ibtikar, dan tadabbur. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan landasan normatif moderasi Islam. Landasan normatif moderasi Islam menurut Sofi dan dijelaskan pula dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Penjelasan Ibnu Katsir, ummatan waswaton adalah masyarakat yang berada di pertengahan dalam arti moderat.
Dalam artian moderat ini, masyarakat tersebut tidak memihak antara yang kiri dan memihak antara yang kanan. Masyarakat tersebut berpihak pada yang tengah. Tidak memiliki kubu antara kubu kanan dan kubu kiri, tidak memihak antara yang benar dan yang salah. Posisi pertengahan menjadikan anggota tidak memihak ke kiri atau ke kanan yang mengantar manusia berlaku adil. Maksudnya di sini tidak memihak antara yang kanan dan kiri. Jadi manusia tersebut itu bersikap adil antara kanan dan kiri. Dia tidak memihak antara salah satunya. Dia tidak berpikiran bahwa pihak kanan ini yang benar, pihak kiri ini yang salah. Jadi masyarakat tersebut itu tidak berpikiran seperti itu. Masyarakat tersebut itu kayak menyimbang-nyimbang antara yang kanan dan yang kiri. Dia mengambil kesimpulan bahwa yang kanan ini seperti ini, yang kiri seperti ini. Jadi masyarakat tersebut berperilaku adil, tidak menyalahkan antara yang kanan dan yang kiri. Jadi di situ pihak antara yang kanan dan yang kiri tidak ada rasa sakit hati di antara keduanya. Di sini tadi dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang berbunyi Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatatan latakuna syuhada 'alan nasi wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Yang berarti demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Allah menjadikan umat Islam pada posisi pertengahan agar menjadi saksi antara perbuatan umat lain. Perbuatan antar umat lain maksudnya ini perbuatan yang tadi sudah dijelaskan antara pihak kanan dan pihak kiri. Landasan normatif yang kedua yakni berasal dari hadis. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, hindarilah sikap berlebihan melampaui batas. Sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas dalam beragama." Hadis riwayat An-Nasi dan Ibnu Majah. Jadi di sini masyarakat itu tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu apapun. Misalnya seperti pada zaman sekarang nih, kan banyak manusia yang sudah berlomba-lomba dalam meninggikan gedung atau bisa dibilang ini adalah ciri-ciri tanda kiamat begitu. Seperti pada gambaran zaman dahulu itu tidak ada yang seperti itu. Jadi manusia itu berlomba-lomba itu untuk beribadah kepada Allah. Selanjutnya ada landasan historis. Sebagai nabi, sikap toleransi yang beliau tunjukkan ialah memaafkan dan bahkan mendoakan kaum yang telah berbuat jahat kepada beliau ketika berdakwah. Setelah wafatnya paman beliau, yakni Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW berkunjung ke perkampungan Taif. Beliau menemui 3 orang dari pemuka suku kaum Safiq, yakni Abdi Yalel, Kubaib, dan Mas'ud. Nabi mengajak mereka untuk melindungi para sahabatnya agar tidak diganggu oleh suku Quraisy. Namun, kenyataannya pedih yang dialami oleh beliau. Nabi diusir dan dilempari batu oleh kaum Safiq. Akibatnya darah pun mengalir dari tubuh beliau. Di sini Nabi itu padahal mengajak 3 kaum tersebut untuk menyembah kepada Allah, mengajarkan kebenaran, mengajarkan agama tauhid. Tapi apa balasan kaum tersebut? Kaum tersebut malah melempari beliau dengan batu. Dan sahabat-sahabat beliau sudah berkata, "Ya Nabi, balaslah perbuatan mereka ya Nabi. Jangan engkau hanya diam saja." Tapi Nabi tidak memperdulikannya. Beliau malah berdoa kepada Allah agar kaum tersebut mendapatkan hidayah dan bisa masuk Islam dengan senang hati. Dan beliau tidak memiliki rasa dendam kepada kaum tersebut yang telah melemparinya dengan batu, mengejeknya, bahkan hampir membunuhnya. Yang kedua di sini saya akan menjelaskan. Pada lain kesempatan sebagai pemimpin negara, Rasulullah SAW juga menunjukkan sikap tolerannya. Ketika terjadi keributan antara kaum muslimin dan kaum Quraisy serta Yahudi, Rasul menawarkan solusi dengan membuat piagam Madinah untuk mencari kedamaian dan ketentraman kehidupan di masyarakat. Jadi di sini Nabi itu berpikiran luas, berpikiran bahwa
Di antara kaum-kaum tersebut tidak boleh ada yang merasa seperti dikucilkan karena misalnya Nabi membela kaum muslimin. Jadi kaum Quraisy dan kaum Yahudi di sini itu mereka merasa, kok Nabi membela kaum muslim ya, padahal kita kan juga kaum gitu loh. Walaupun mereka itu tidak menyembah Allah, tapi di sini Nabi berpikiran untuk walaupun mereka bukan dari golongannya, maksudnya itu tidak apa ya namanya ya, maksudnya itu di sini Nabi berpikiran bahwa walaupun mereka tidak menyembah Allah, bahkan mereka menyakiti Nabi, dia itu tetap membelanya karena bagi Nabi semua itu sama di mata Allah karena moderasi begitu. Kesimpulannya adalah moderasi Islam sangat bermanfaat bagi kehidupan di zaman sekarang karena dengan moderasi kita dapat bertoleransi dengan semua orang, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kita tinggal di negara yang memiliki keanekaragaman, baik suku, budaya, agama, maupun bahasa. Dalam moderasi Islam ini kita bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi, mencontohkan sikap umat-umat terdahulu yang bisa menjadi teladan bagi kita. Seperti contohnya itu sikap Nabi yang berlaku adil kepada seluruh umatnya, walaupun umat tersebut itu tidak mau menyembah Allah, bahkan kaum tersebut itu menjelek-jelekan Nabi, melempari batu dengan Nabi. Nabi tidak pernah marah. Nabi harus bersikap tenang, tidak boleh marah, begitulah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Daftar pustaka silakan dibaca sendiri. Terima kasih karena telah mendengarkan presentasi dari saya. Sekiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih semester 1, masih pemula. Jadi banyak kekurangan yang saya bicarakan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.